Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indah Dayati, mahasiswa KKN PPM UGM tahun 2021. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kita. Kali ini saya akan membahas mengenai kelebihan diri. Nah, banyak orang yang menganggap bahwa kelebihan itu merupakan bakat yang dibawa sejak lahir. Banyak sekali yang beranggapan seperti itu. Nah, sehingga mereka yang merasa tidak punya bakat itu merasa rendah diri atau insecure gitu. Padahal kelebihan ini bisa dipelajari tanpa harus punya bakat. Jika kita tekun mempelajarinya, berlatih, maka akan menjadi sesuatu kelebihan bagi diri kita. Kemudian apa sih kelebihan itu? Kelebihan itu yang pertama, kita melakukannya sesuatu itu dengan baik. Ketika kita mengerjakan sesuatu, kita melakukannya dengan baik. Nah, yang kedua, kita menikmati pekerjaan tersebut, atau ketika kita melakukan hal tersebut, kita menikmatinya tanpa paksaan. Nah, yang ketiga, kita puas saat melakukannya. Nah, kita perlu sekali yakin untuk bisa berubah. Yakin bisa merubah diri kita, yakin bahwa kita itu juga punya kelebihan. Kita itu juga bisa kalau kita mau berlatih, mau belajar. Seperti itu. Nah, teman-teman, perlu sekali kita untuk yakin terhadap diri kita sendiri bahwa kita itu bisa berubah. Jangan menjudge terlebih dahulu diri kita bahwa kita itu tidak bisa, kita itu nggak punya passion, atau kita itu emang nggak passion di situ ketika kita belum mencoba dan belum berusaha. Cobalah dulu, berusahalah dulu, berlatihlah dulu, belajarlah dulu. Ketika itu memang Anda tekun, bisa jadi itu merupakan sebuah kelebihan bagi teman-teman sendiri. Nah, kemudian bagaimana sih cara menemukan kelebihan diri sendiri itu? Nah, yang pertama itu refleksi diri atau kenalilah diri sendiri. Analisa kebiasaan diri sendiri, kemudian tanggapan orang terhadap diri kita, apa hal yang membuat kita itu dipuji orang, kemudian apa yang membuat kita bangga terhadap diri kita sendiri, kemudian juga apa yang membuat kita itu ditegur orang, kenapa orang bisa menegur kita, apa sih alasan mereka menegur kita, juga apa sih yang dipuji mereka dari aku, kenapa mereka memuji aku, dan analisis apa sih yang membuat aku itu bangga dengan aku, apa sih kebiasaan aku sehari-hari, apa sih tanggapan orang terhadap aku, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu carilah pengalaman dan cobalah hal baru. Misalkan ketika kita melihat suatu fotografi yang bagus gitu kan, daripada kita berpikir yang aneh-aneh, kita tanya aja sama yang fotografernya, atau ini kok bisa kayak gini, ini caranya gimana, ngeditnya gimana, gitu kan, itu malah menambah pengalaman gitu kan, daripada kita berpikir yang tidak. Kemudian minta dan carilah feedback dari orang-orang di sekitar. Misalkan teman-teman sedang ini nih, menjadi salah satu anggota atau pengurus organisasi, atau sedang bekerja di salah satu perusahaan atau instansi, tanya sama teman sendiri, atau sama bos teman-teman, atau sama atasan teman-teman, mintalah kritik, saran dari mereka. Tanya ketika kita melakukan sesuatu, kita kayak gini, bagaimana feedback mereka. Karena feedback itu tidak harus yang positif, tidak harus pujian, tapi juga kritikan dan saran. Bahkan yang bisa membuat kita lebih maju itu justru kritikan. Karena dengan kita dikritik, kita tahu kesalahan kita, berarti saya kurang di ini, berarti saya perlu mengembangkan yang di ini, berarti saya harus memperbaiki yang ini. Seperti itu. Kemudian banyak orang yang menyangka bahwa orang yang pintar itu, orang yang cerdas itu, orang yang dia itu selalu ranking 1 di kelasnya, matematikanya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, kemudian pokoknya yang akademis lah. Banyak sekali hal-hal akademis itu dijadikan sebagai standar bahwa orang itu pandai atau tidak. Nah, teman-teman, padahal kecerdasan itu tidak hanya di bidang akademis, atau tidak hanya di bidang matematika atau bahasa Inggris atau yang lain. Nah, teman-teman, ada 8 kecerdasan menurut Howard Gardner. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik atau word smart. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang
pandai merangkai kata, pernah menjadi MC, pandai berdebat atau menulis, juga bisa meyakinkan orang lain dengan kata-kata yang teman-teman ucapkan. Nah, bisa jadi kecerdasan yang teman-teman miliki itu adalah kecerdasan linguistik atau word smart. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan ini yaitu mampu meyakinkan orang lain dengan baik, pandai berargumen, pandai menghibur, senang bermain dengan kata-kata dan membumbui percakapan dengan informasi yang baru didapatkan. Nah, juga menyukai membaca dan menulis, dan membaca dan berdiskusi. Juga mampu mengungkapkan keinginannya dengan cara yang baik dan benar. Nah, pekerjaan yang cocok untuk teman-teman yang mempunyai kecerdasan linguistik ini yaitu pekerjaan yang melibatkan komunikasi, misalnya menjadi pengusaha, menjadi penulis, menjadi pengusaha atau penjual gitu kan. Terus sebagai penyair, wartawan, presenter, atau yang lain sebagainya yang memerlukan melibatkan kepandaian komunikasi. Kemudian yaitu kecerdasan matematis atau logika. Nah, seorang yang mempunyai kemampuan ini, mereka dapat memecahkan suatu masalah dengan solusi yang urut dan logis. Mereka juga pintar dalam hal angka dan logika, dan juga berpikir secara logis. Selain itu juga mampu memikirkan kemungkinan secara berkala. Dalam penelitian, kecerdasan ini sangat diperlukan ketika menyusun hipotesis sebelum uji coba. Nah, pekerjaan yang cocok untuk orang-orang yang memiliki kecerdasan ini yaitu sebagai ilmuwan, akuntan, arsitek, programmer, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kecerdasan visual dan spasial. Nah, kecerdasan ini yaitu kemampuan seseorang untuk mengamati dunia visual dan spasial secara smart, memiliki kepekaan yang tajam terhadap visual dan juga keseimbangan garis, bentuk, dan ruang. Nah, orang-orang yang mempunyai kecerdasan ini biasanya pandai membuat sketsa ide dan dengan jelas dan mampu merekam apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat dengan jelas. Nah, ciri-cirinya yaitu menyukai seni, menikmati lukisan dan patung, dan juga memiliki cita rasa yang baik tentang warna. Nah, pekerjaan yang cocok yaitu arsitek, fotografer, desainer, pilot, ilustrator, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kecerdasan kinestetik atau body smart. Orang-orang dengan kecerdasan ini biasanya mempunyai keterampilan atau jago di bidang olahraga atau pede ketika udah olahraga. Nah, juga suka menari. Pokoknya kecerdasan ini itu melibatkan keterampilan dan kelincahan. Ciri-cirinya yaitu cakap dalam melakukan pekerjaan seorang diri, terampil dalam membuat kerajinan tangan, senang memikirkan persoalan sambil melakukan pekerjaan fisik, dan juga senang berolahraga sambil melakukan aktivitas fisik lainnya. Jadi dia bisa multitasking. Dan juga pekerjaan yang cocok yaitu sebagai atlet atau pengrajin dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kecerdasan musikal atau musik smart, meliputi kepekaan terhadap ritme, timbre, melodi, dan juga nada dari musik yang didengar. Nah, termasuk juga suka berseniun, mudah menghafal nada lagu yang baru didengar, menguasai salah satu alat musik tertentu, peka terhadap suara sumbang, dan gemar bekerja sambil bernyanyi. Nah, pekerjaan cocok tentunya sudah tahu ya teman-teman, itu sebagai penyanyi atau musisi. Kemudian selanjutnya yaitu kecerdasan interpersonal atau people smart, yaitu ketertarikan dalam mengamati dan memahami orang lain. Nah, dan juga mudah mengenali karakter seorang atau masyarakat. Nah, ciri-cirinya yaitu senang bekerja dengan orang lain, salah satu contohnya. Nah, pekerjaan yang cocok sebagai networker, negosiator, HRD, atau pengamat sosial, dan juga guru. Selanjutnya ada kecerdasan intrapersonal. Kalau tadi interpersonal, yang sekarang intrapersonal atau self smart.
Orang-orang yang memiliki kecerdasan ini lebih banyak merenung dan introspeksi terhadap diri sendiri, dan juga mempunyai kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang kekuatan, kelemahan, dan mampu merasakan yang ia inginkan dan serta bisa memotivasi diri sendiri. Nah, ciri-ciri yang lainnya itu sering merenung, pandai menemukan hikmah, dan juga memiliki empati yang kuat. Nah, pekerjaan yang cocok untuk orang-orang yang seperti ini yaitu bisa sebagai ahli agama, psikolog, motivator, konsultan, sebagai pakar pengembangan, dan penulis juga bisa, dan sebagainya. Terakhir yaitu kecerdasan naturalis, yaitu seseorang yang mempunyai kemampuan atau pandai merasakan tanda gejala alam atau mengerti kebutuhan makhluk hidup lainnya. Ciri-cirinya yaitu uh, mampu mengenali sifat dan tingkah laku binatang, senang melakukan kegiatan di luar atau di dalam alam, atau biasanya dimiliki oleh petani, nelayan, pendaki, pemburu, dan BMKG dan lain sebagainya. Close statement teman-teman, ada sebuah kata mutiara dari Albert Einstein begini. Dalam hakikatnya, manusia itu merupakan makhluk yang cerdas. Setiap manusia itu cerdas. Namun, jika kamu menilai ikan dari kemampuannya memahat pohon, maka ia akan meyakini seumur hidupnya bahwa ia itu bodoh. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.